Oke, so welcome back to my channel di Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Tessa Putra. Dan di video kali ini kakak ingin melanjutkan dari pembahasan kakak yang kemarin atau tadi ya, tentang tes kesehatan mata. Dan sekarang kakak lanjut turun ke bawah, yaitu ke bagian gigi. Baik, jadi di sini kakak ingin membahas tes kesehatan gigi dan menjawab semua pertanyaan kalian, tentu juga dengan menjelaskan mengapa itu bisa mengurangi hasil tes, terus bagaimana prosedur pemeriksaan gigi, dan apa aja nanti yang akan dinilai pada saat kalian diperiksa giginya. So, sebelum video ini dimulai, silakan bagi kalian belum subscribe, seperti biasa di subscribe terlebih dahulu, karena channel kakak Kasel memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Dan jangan lupa juga bagi kalian yang ingin mempersiapkan diri pada saat tes psikotes, kalian bisa beli buku kakak. Pemesanan bisa melalui Shopee dengan nama toko Dewa Gede Tantara. Di sana sudah ada tips dan trik dari kakak, kemudian pengalaman kakak, contoh soal, pembahasan, serta tips dan trik serta contoh menggambar. Di sana sudah kakak jelaskan juga serta tahapan-tahapan dari tes psikotes. Silahkan dibeli karena sisa buku tinggal lagi 4 saja. Ini tangan kakak lagi kotor ya, karena habis berobat. So, baik, kita akan lanjut. Di video kali ini kakak ingin menjelaskan yang pertama dulu, prosedur bagaimana tata cara pemeriksaan gigi kalian pada saat tes kesehatan. Nah, di sini kakak akan jelaskan berdasarkan sumber dari Mayo Clinic ya. Jadi dokter akan memeriksa yang pertama adanya kerusakan gigi seperti adanya noda, gigi kropos, gigi berlubang, dan juga tambalan gigi apabila ada. Nah, itu. Kemudian yang kedua, pemeriksaan gusi juga akan dilakukan dokter. Fungsinya untuk mengetahui apakah ada peradangan dalam mulut yang bisa menyebabkan pembengkakan pada gusi kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga, melakukan pemeriksaan gigitan untuk memeriksa adanya kelainan bentuk rahang. Pemeriksaan bentuk rahang dapat dilakukan dengan menemukan adanya kelebihan ataupun juga kekurangan jumlah gigi di dalam mulut kalian masing-masing. Kemudian, dokter juga dapat menyarankan pemeriksaan rongsen gigi dengan sinar X-ray atau melakukan tes medis lainnya apabila diperlukan. Yang kelima, saat tes kesehatan gigi, dokter juga akan mencari tanda-tanda kanker mulut. Nah, jadi tidak semerta hanya gigi kalian yang diperiksa, tapi adanya nggak tanda-tanda kanker pada mulut kalian. Kemudian dokter gigi juga akan memeriksa area di bawah rahang, kemudian leher, bagian dalam bibir atau bagian dalam pipi, serta sisi lidah dan juga langit-langit mulut kalian. Nah, jadi nanti kalian kayak dipakai senter gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selama pemeriksaan berlangsung, dokter gigi dapat menanyakan tentang masalah kesehatan yang Anda alami. Umumnya, kondisi kesehatan secara keseluruhan akan mempengaruhi bagian gigi serta mulut kalian. Nah, jadi di sini tidak hanya tes gigi ya yang diperiksa pada saat kalian disuruh memperlihatkan gigi, tapi juga kesehatan di area mulut kalian juga akan dilihat oleh dokter sebagai pemeriksa. Kemudian ada pun beberapa kriteria yang dapat menambah nilai kalian atau membuat nilai kalian sempurna. Yang pertama tentu gigi berada dalam keadaan rapi serta sempurna atau termasuk dalam susunan gigi dewasa. Nah, jadi itu pastinya akan mendapatkan nilai sempurna. Kemudian gigi tidak ada yang goyang ataupun juga tanggal. Yang ketiga, gigi tidak berlubang dan tidak terdapat plek serta karis atau yang sering kita sebut karang gigi. Kemudian warna gigi putih kekuningan ya, bukan kuning ataupun bukan putih tok, tapi putih kekuningan. Nah, itulah gigi yang sehat sebenarnya, bukan gigi putih ya, tapi putih kekuningan itu yang sehat. Dan kebetulan juga gigi kakak rapi ya.
Kemudian gusi berwarna merah muda, melekat erat pada tulang, tidak sakit dan tidak mudah berdarah. Merah muda. Ya, merah muda seperti itulah. Ini masih bau-bau obat ya. Kemudian ada pun juga gigi yang mendapat kriteria atau nilainya minus atau poinnya minus. Nah, beberapa kondisi gigi yang diberikan poin minus pada keseluruhan kelulusan tes yaitu pertama ada gigi geligi yang berjejal atau gigi yang tumpang tindih ya. Nah, itu bisa mengurangi nilai kalian. Kemudian gigi depan tidak tongos atau terlalu maju. Nah, kalau misalnya tongos atau maju itu mengurangi nilai kalian. Kemudian tidak ada gigi yang dicabut atau hilang karena bolong. Nah, itu juga tidak akan mengurangi nilai. Apabila ada ya otomatis bisa mengurangi nilai kalian. Dan biasanya dokter itu membawa gambar gigi secara utuh ya, gambar gigi yang tampak atas. Apabila ditemukan gigi kalian bolong, maka akan dicoret gambar gigi yang bagian bolong atau bagian hilang. Nah, itu akan dicoret. Sehingga itu menjadi akumulasi pengurangan nilai kalian. Nah, kemudian di sini kakak juga ingin menjelaskan kepada kalian sebelum kalian tes bagaimana tips dan trik untuk menjaga gigi serta mulut kalian agar sehat dan terlihat bersih atau rapi pada saat tes nanti. Tapi sebelum kakak kasih tips dan triknya, apakah kalian sudah mengerti sampai sini apa yang kakak jelaskan mengenai tahapan tes kesehatan gigi serta mulut kalian dan apa aja yang dapat mengurangi nilai pada saat kalian tes gigi dan pemeriksaan mulut? Kalau misalnya udah paham, silahkan komen paham seperti biasa di kolom komentar. Kemudian kita akan lanjut. Di sini kakak akan memberikan tips dan trik bagaimana cara menjaga kesehatan gigi. Jadi yang pertama, jangan terlalu sering menggosok gigi kalian. Nah, terutama pada saat kalian tes, jangan semerta-merta kalian mau tes itu kalian gosok terus gigi kalian. Nah, minimal sehari itu kalian hanya boleh menggosok gigi kalian 2-3 kali dalam sehari. Nah, jadi disarankan sebelum tidur itu yang pertama, kemudian setelah makan pagi. Nah, jadi itu yang disarankan untuk kalian menggosok gigi agar kalian giginya bagus dan sehat. Kemudian pada saat menggosok jangan terlalu kuat dan terburu-buru. Nah, itu mengakibatkan, kalau misal salah nih ya, mengakibatkan gusi kalian terluka sehingga menimbulkan darah pada gusi kalian. Kemudian ini yang terpenting, sikat lidah ya, lidah kalian dan sisi dalam pipi. Nah, jadi bakteri dalam mulut tidak hanya terdapat pada gigi saja, tapi juga terdapat pada lidah dan sisi kanan serta kiri. Nah, jadi di sini ya. Nah, itu juga disikat. Kemudian kalau bisa kalian periksa gigi setiap 6 bulan. Kalau misalnya sekarang dihitung ya kalian masih bisa lah periksa gigi ke dokter. Kalau misalnya kalian ada biaya, silahkan kalian coba untuk memeriksa gigi secara rutin. Kemudian sebelum kalian tes nih, apabila kalian memiliki karang gigi ya silahkan dibersihkan di dokter gigi. Karena setahu kakak yang namanya bersihin karang gigi itu nggak mahal kok. Jadi kalian bersihin aja, nanti pakai laser atau pakai apa terserah di sana nanti ya. Jadi itu sih beberapa hal yang dapat kakak sampaikan pada saat tes kesehatan gigi serta bagian-bagian mulut kalian atau sekitar area mulut. Jadi semoga bermanfaat apa yang kakak sampaikan. Terima kasih yang sudah support channel ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan follow IG dari @teruna Indonesia TV, karena kakak akan selalu membagikan soal-soal psikotes serta tips dan trik tentunya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and ditunggu video selanjutnya tentang tes selanjutnya, karena bagian atas tinggal telinga yang belum ya, atau bagian THT. Nah, jadi ditunggu aja, kakak akan jelaskan secara berturut-turut nanti. So mungkin itu, and see you next time. Bye bye.